Ibu, iya. Apa sih maksudnya? Malu itu sebagian daripada iman. Oh, malu itu sebagian daripada iman adalah pertama sekali untuk sebagai benteng tabir kekuatan yang akan tumbuh dalam jiwa dan raga kita dengan rasa malu. Pertama sekali malunya kepada Allah, maka dikatakan sebagian daripada iman. Malunya kepada Allah, Allah yang maha melihat dari segala perbuatan, Allah yang maha mendengar dari segala percakapan, Allah yang maha tahu dari segala ilmu pengetahuan. Jika malu itu tidak dikaitkan dengan iman, maka manusia selalu bermurah hati untuk malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah. Ya, manusia yang tidak malu kepada Allah dalam melakukan sesuatu yang tidak baik, itu berarti malunya tidak berbuah kepada keimanan. Berarti imannya masih sumbing, belum bulat. Sekalipun dia dalam keadaan sholat, puasa. Sholat dan puasanya bukan sebagai lambang dari kecintaannya kepada Allah, tapi adalah sebuah kewajiban. Berarti sama dong, dia masih proses. Iya. Orang proses, semua kita itu proses dalam meraih dari suatu prestasi sebagai hamba Allah yang beriman. Namun ada proses yang berjalan, terjadi sebuah perubahan. Tapi ada orang mengalami suatu proses tapi diam di tempat. Tidak ada kemajuannya. Hindari ini, karena itu tidak baik. Jadi biasakanlah malu kepada Allah. Malu kita tidak sholat. Malu kita berbuat salah karena Allah maha melihat. Malu kita untuk berghibah karena Allah maha mendengar. Malu kita untuk bergurur karena Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Gurur itu apa, Bu? Gurur itu adalah bangga dengan amaliyah kita sendiri. Sekalipun tidak dalam ucapan, masih kita simpan di dalam hati, tapi kita bangga dengan amal kita. Jadi kenapa itu tidak boleh? Karena kita merasa menjadi orang yang terbaik. Sudah tumbuh rasa yang seperti itu, perjuangan kita akan minus. Kita akan memandang orang rendah. Nah, baik dan tidaknya kita itu cukup Allah yang menilai. Namun kita berjuang menjadi yang terbaik. Tapi bukan menganggap diri kita adalah orang yang baik dan terbaik. Nah, supaya terkontrol itu, maka hauslah untuk berbuat baik. Seperti apa yang dipanggil oleh Allah kepada kita, yakni fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam kebaikan. Oh, berkaitan aja semuanya. Ya iyalah, malu kamu untuk mendustai, berbohong, karena Allah maha tahu. Manusia bisa kita bohongin. Bohong satu, tutup lagi, bohong lagi, tutup. Tapi Allah maha tahu. Nah, inilah dari malu itu sebagian daripada iman. Jadi malu kita identiknya kepada Allah. Malu untuk tidak sholat,
malu untuk tidak bersedekah, malu untuk membiarkan diri lalai dari segala perbuatan baik, malu untuk tidak berusaha menjadi orang yang paham dan mengerti serta pintar, malu untuk tidak meningkatkan keimanan, malu untuk tidak bersyukur. Kenapa? Hidup kita ini kan sudah gratis. Allah kasihkan kita nikmat yang sehat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghirup udara yang bersih dan segar. Tapi kita tidak bersyukur. Nah, malu kita tidak bersyukur. Sehingga apa? Kalau jika malu kita tidak bersyukur, kalau sudah pada fase bersyukur, akhirnya yang tumbuh bagaimana? Kita terjadi pada pola menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim, dan menjaga dari segala kesalahan-kesalahan, kekilafan kita, untuk tidak ghibah, untuk tidak dengki, untuk tidak iri. Akhirnya apa? Tumbuhlah rasa kasih dan sayang di antara sesama hamba Allah. Oh, gitu toh. Iya sayangku. Kalau gitu aku malu sama Allah. Kenapa? Aku suka terlambat sholat, Bu. Kadangkala aku ada dikasih rezeki sama Allah, tapi kadangkala ada orang yang minta-minta, aku perhitungan sekali. Jadi malu. Allah yang Maha Kaya yang selalu memberikan rezeki, tapi aku pelit. Rezeki kita itu sayang, mana yang kita makan, tertelan, mana yang kita pakai, usang, itu rezeki kita. Rekening yang banyak isinya, itu belum tentu rezeki kita. Baju yang tersusun banyak di lemari, itu juga belum tentu rezeki kita. Saat kita pakai, itulah baru rezeki kita. Saat tidak terpakai, itu belum tentu rezeki kita. Baru hanya namanya itu milik kita, tapi belum tentu menjadi rezeki kita. Paham? Iya. Karena apa? Malaikat maut itu sejengkal di hadapan kita. Apakah sudah terpakai itu baju yang penuh selemari? Apakah sudah terpakai itu tas, sendal, dan lain sebagainya? Atau sudah terpakai uang yang kita simpan di rekening itu untuk apa dan bagaimana? Itu belum rezeki kita. Nah, di segi harta, mana yang rezeki kita selain pada yang kita makan dan yang kita pakai adalah yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, yang kita berbagi-bagi kepada kebaikan. Nah, itu titipan rezeki kita nanti. Disitulah rahasia yang dipanggil oleh Allah, fastabiqul khairat, berlombalah kepada kebaikan. Dan tidak boleh memilih, aku mau berbuat baik pada si A, aku mau berbuat baik kepada si B. Tidak. Seisi alam semesta ini Allah mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Iya, Bu. Dari hewan, tumbuh-tumbuhan, jagalah lingkungan dan kebersihan. Isi alam semesta ini kepada sesama manusia, janganlah dia dilihat dari golongannya, agamanya, dan lain sebagainya, tapi berbagilah, bergotong royonglah. Oh, jadi iya, ke semua manusia. Kita tidak boleh membedakan orang yang satu sama yang lain, tapi berbuat baiklah. Disitulah ladang amal kita, siapapun dia. Jadi amal diri kita masing-masing itu urusan kita pribadi sama Allah. Sarana
perbuatan kita adalah manusia dan beserta hamba-hamba Allah lainnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Paham? Iya Bu, makasih ya Bu ya. Aku jadi dapat pencerahan. Ya, rupanya sangat luas sekali bahwa malu itu sebagian daripada iman. Iya nak. Selamat berjuang ya sayangnya. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama.